Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ketua DKM Masjid Darussalam Kota Wisata dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, kaum muslimin, ibu-ibu sekalian yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan. Yang saat ini sehat menjadi sesuatu yang sangat mahal, maka patut kita bersyukur kepada Allah karena sehat bukan semata-mata karena kita menjaga kesehatan itu, menjaga protokol, memakan makanan yang sesuai dengan aturan, tetapi sehat sesungguhnya adalah karena Allah yang memberikan kita sehat. Karena jika Allah menghendaki sakit, usaha sehebat apapun, semaksimal apapun, tetap saja sakit. Kayak ini yang pertama, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu bagian dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Pembahasan yang kita akan bahas adalah bab husnul khuluq atau akhlak yang baik. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, sebelum masuk ke materi, sebagai muqaddimah saja, para salafus salih dulu mereka begitu ketat memberikan peringatan agar kita betul-betul menjaga akhlak, sehingga Syekh Al-Fudail bin Iyad, nah, beliau mengatakan la tukhalit sayyi'al khuluq fa innahu la yad'u illa ila syarr. Jangan engkau bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya. Kenapa? Alasan beliau karena dia tidak akan membawa kecuali pada keburukan. Bahkan pada pernyataan yang lain beliau mengatakan la an yashabani fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min an yashabani abidun sayyi'ul khuluq. Sungguh, kata beliau, bahwa seorang pezina yang akhlaknya baik menyertaiku itu lebih aku sukai daripada seorang ahli ibadah yang buruk akhlaknya. Walaupun tentu ironis ya, apa ada pezina yang akhlaknya baik? Ya, dengan berzina juga menunjukkan akhlaknya yang tidak baik ya. Tetapi di sisi lain tentu apa yang disampaikan oleh beliau ini ya, seperti halnya bahwa
Ada keterangan di zaman Rasulullah ada seorang perempuan sahabat yang gemar beribadah di malam hari dan juga di siang hari, akan tetapi akhlaknya buruk kepada tetangganya. Maka Rasulullah mengatakan la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan sama sekali pada perempuan itu dan dia termasuk calon penghuni neraka. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Sehingga Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwa al-akhlaqus sayyi'ah hiya as-samumul qatilah. Akhlak yang buruk itu adalah racun yang bisa membunuh. Bukan tubuh yang akan terbunuh, tapi jiwanya. Nah ini yang nanti kita coba akan gali sejauh mana akhlak ini ya. Nah, jadi akhlak itu Bapak Ibu sekalian adalah pakaian pada diri manusia. Kita ini bernilai di hadapan yang lain, dihargai dan dihormati orang itu karena pakaian. Kalau tidak percaya, silahkan buka pakaian di tengah jalan atau di tengah pasar. Maka saat itu juga kita akan kehilangan harga diri kita. Jadi pakaian itulah harga diri kita. Nah, pakaian sejati sesungguhnya itu adalah akhlak. Jadi siapapun dia, seorang ustadz, jamaah biasa, pejabat negara, kalau mengenakan pakaian akhlak ini, maka dia akan menjadi manusia yang bernilai. Seekor sapi itu Pak menjadi mahal harganya, yang dinilai apanya? Seekor sapi itu yang dinilai dari seekor sapi menjadi mahal itu karena apanya? Dagingnya ya, makin gemuk, makin besar, bobotnya makin berat, makin mahal. Seekor burung murai kecil dibandingkan sapi jauh bobotnya, tapi bisa bernilai bahkan mungkin bisa lebih mahal dari sapi. Kenapa? Karena apanya? Seekor burung menjadi bernilai tinggi karena sebab suaranya. Nah sekarang manusia itu yang dinilai bobotnya atau suaranya? Bukan. Tapi manusia menjadi bernilai itu karena akhlaknya. Nah, mari kita lihat pembahasan di awal ini tentang akhlak. Apa akhlak itu? Al-khuluqu hay'atun rasikhatun fin nafsi. Akhlak adalah satu kondisi yang terpatri di dalam jiwa, satu keadaan yang terpatri di dalam jiwa, tasduru anha al-af'al al-iradiyah, yang dari keadaan itu muncullah berbagai macam perbuatan yang bersifat iradiyah, yakni perbuatan-perbuatan yang didasari kehendak manusia. Nah, jadi karena di antara perbuatan manusia itu ada macam perbuatan yang tanpa dikehendaki tetapi muncul dengan sendirinya secara refleks. Nah, ini artinya ada kehendak, didasari keinginan melakukannya,
al-ikhtiyariyah, yang bersifat ikhtiyariyah, yakni berdasarkan pilihan. Artinya setiap orang muslim pada saat dikumandangkan azan, semua yang mendengar dari corong masjid suara azan, yang muslim pasti paham bahwa itu adalah panggilan untuk sholat. Nah, apakah kemudian setiap muslim yang mendengar suara adzan itu terpanggil untuk kemudian ada keinginan di hatinya untuk datang ke masjid untuk sholat? Tidak semua. Banyak yang mendengar suara azan berlalu saja. Nah, artinya kita hadir di sini berdasarkan iradiyah, ada kehendak, ada ikhtiar, pilihan, mau ke masjid atau jalan terus, mau sholat atau jalan terus, pilihan. Nah, muncul dari keadaan yang terpatri di dalam jiwa tadi, perbuatan semacam itu min hasanatin wasayyi'ah, baik itu perbuatan adalah perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Karena yang memilih tidak sholat pun itu kehendak dia, itu pilihan dia, iradiyah, ikhtiyariyah. Nah, wa jamilatin wa qabihah, begitu juga ada perbuatan yang indah, ada juga perbuatan yang buruk. Wahia, dan akhlak ini, keadaan jiwa ini, qabilatun bi tabaiha li ta'sirit tarbiyah. Keadaan yang ada dalam jiwa ini sifatnya menerima pengaruh pendidikan, al-hasanati was-sayyiati fiha, baik itu tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik ataupun pendidikan yang buruk. Fa idza ma rubbiyat hadhil hay'atu ala isaril fadilati wal haqq, maka apabila jiwanya itu dididik untuk mengutamakan hal yang utama dan kebenaran, wa hubbil ma'ruf, dididik untuk mencintai kebaikan, waragbati fil khair, sama menginginkan kebaikan, waruwidat ala hubbil jamil, dilatih untuk mencintai hal-hal yang baik, wa karahiyatil qabih, dilatih untuk tidak menyukai yang buruk, wa asbaha dzalika taba'an laha, sehingga pendidikan itu menjadi tabiat, menjadi watak, dengan sendirinya suka dengan kebaikan, bahkan suka dengan orang-orang baik. Tasduru anhul af'al al-jamilah, muncullah darinya perbuatan-perbuatan yang baik, bisuhulatin wa duna takallufin, dengan begitu mudah dan tanpa ada beban. Kenapa? Sudah terdidik untuk menyukai kebaikan. Karena ada juga orang yang berbuat baik tetapi dengan tekanan, terpaksa. Selesai maghrib mau pulang, tapi hujan deras. Akhirnya duduk ikut kajian, tapi hatinya agak nyesek, kurang plong begitu. Ada tekanan. Kenapa? Dia terpaksa melakukan itu. Nah, akhlak bukan yang seperti itu. Akhlak adalah perbuatan yang muncul dengan mudah tanpa ada beban melakukannya. Kenapa? Karena sudah terlatih untuk itu. Ya, terlatih untuk itu. Nah, kemudian qila fihi, maka dikatakan pada gambaran seperti tadi adalah khuluqun hasanun.
itulah yang disebut dengan akhlak yang baik. Kemudian perbuatan-perbuatan baik yang muncul darinya yang tanpa beban tadi disebut sebagai akhlak al-hasanah, akhlak yang baik. Nah, seperti apakah akhlak yang baik itu? Nah, di sini diberikan contoh ka khuluqil hilmi wal anat, seperti akhlak berupa hilim. Al-hilmu itu kalau pada sifat Allah berarti tidak segera menghukum hambanya yang berbuat kesalahan. Itu sifat Allah, Al-Halim, Maha Santun diterjemahkannya, yakni Allah itu tidak segera memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita melihat kenyataan banyak orang zalim yang tidak dihukum baik oleh hukum dunia ataupun hukum agama, tidak kena azab begitu, bukan berarti Allah lalai. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali engkau mengira Allah itu lengah, lalai, tidak tahu dari apa yang dilakukan orang-orang zalim itu. Terus kenapa dibiarkan? Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Allah hanyalah memberi tangguh. Jika bertobat akan diterima tobatnya. Tapi jika tidak, sampai mati dia membawa dosa kezaliman itu, maka dia akan bertemu dengan hari di mana semua mata terbelalak di hari itu, hari kiamat. Nah, kembali tentang hilim. Jadi hilimnya Allah adalah tidak segera menghukum orang yang bersalah. Hilim pada akhlak manusia adalah tarkul intiqami ma'al kudrah. Nah, ini gambaran tentang akhlak yang baik, diberikan sedikit gambaran, diantaranya adalah hilim. Akhlak hilim itu pada manusia adalah tidak membalas suatu keburukan sekalipun mampu untuk membalas. Ini berat. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk apapun perlakuan orang-orang kafir terhadap Nabi, Nabi tidak pernah membalas. Dengan catatan bahwa sepanjang itu berkaitan dengan pribadi beliau. Nabi sedang sholat, tiba-tiba datang orang kafir, dicekik lehernya. Lagi sujud, kemudian dijatuhi kotoran unta. Nabi tidak pernah membalas semua itu. Selama perlakuan itu ditujukan pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi kalau sudah berkaitan dengan agama, Nabi akan sangat marah. Nah, jadi jangan kemudian generalisir ya, bahwa orang Islam itu sifatnya hilim, selalu memaafkan begitu. Nah, dalam urusan apa dulu? Kalau urusan agama, harus marah, tidak boleh diam saja. Nah, itu hilim. Kemudian contoh lainnya apa? As-sabri wat tahammul, bersabar dan sanggup memikul derita. Ya, sabar dan sanggup memikul penderitaan. Ya, sabar artinya adalah habsun nafsi ala ma yakrah, menahan diri menghadapi sesuatu yang tidak disukai, itu sabar. Ya, menahan diri menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Nanti secara rincinya tentang akhlak ini kita akan bahas satu persatu. Kita bahas dulu secara globalnya. Ini contoh ya. Sabar, sanggup memikul penderitaan, al-karam wasyaja'ah, pemurah dan pemberani, wal adli wal ihsan, adil serta berbuat baik,
wa ma ila dzalika minal fadailil khuluqiyah, serta yang lainnya di antara akhlak-akhlak yang utama, wal kamalat an-nafsiyah, serta sifat-sifat kesempurnaan sebagai jiwa manusia. Nah, kama annaha iza uhmilat, sebagaimana juga apabila jiwa itu tidak dididik, diabaikan begitu saja, falam tuhazzab at-tahdzibal la'iqa biha, sehingga jiwa manusia itu tidak terdidik dengan pendidikan yang layak, yang semestinya. Gitu. Mohon maaf, ini kalau boleh saya ambil contoh, misalnya seorang manusia, seorang insan yang dilahirkan dari ayah ibunya tanpa dididik urusan akhlaknya, dibesarkan hanya dimanjakan dengan makanan-makanan yang lezat, tidak pernah kurang makanan yang lezat, makanan yang sehat, gitu. Bahkan yang hanya dipentingkan adalah pendidikan-pendidikan yang arahnya itu arah duniawi, disekolahkan di sekolah yang kira-kira nanti mudah untuk bekerja dan mendapatkan uang yang banyak. Tetapi sisi akhlaknya, bahwa anak ini sholatnya bagaimana, wuduknya sudah bisa wuduk dengan baik atau belum, sholatnya sudah bisa melaksanakan sholat dengan baik sesuai yang dicontohkan Rasul atau belum, tidak pernah tersentuh urusan itu. Bahkan dia tidak tahu cara menghormati yang lain. Kenapa? Karena tidak pernah susah. Anak yang dimanjakan dalam kondisi seperti ini, bahkan dia tidak pernah merasakan lapar di rumahnya, karena setiap saat ada makanan. Kalau sampai dewasa dibiarkan seperti itu, maka dia tidak akan punya empati terhadap mereka yang lapar. Kenapa? Dia tidak pernah merasakan seperti apa deritanya lapar itu. Maka penting sesungguhnya bagian dari pendidikan kepada anak-anak itu, bahwa sesekali dibiarkan merasakan lapar. Nah, untungnya buat yang muslim, ya, ada proses latihan untuk itu, adalah pada saat Ramadan. Bagaimana merasakan lapar itu. Nah, jadi seandainya jiwa ini diabaikan, tidak dididik dengan pendidikan yang selayaknya, walam yu'na bitanmiyati anasiril khair al-kaminah fiha, juga tidak diarahkan kepada tumbuh kembangnya unsur-unsur kebaikan yang seharusnya ada di dalam jiwanya, atau ia dididik dengan pendidikan yang buruk, sehingga bukan kebaikan yang disukai, tetapi hatta asbahal qabihu mahbuban, sehingga yang disukai oleh dia adalah sesuatu yang buruk. Wal jamilu makruhan indaha, sementara yang baik-baik menjadi hal yang tidak disukainya. Ya. Jadi seorang anak muslim yang tidak pernah dididik, misalnya dari kecil untuk menutup aurat, maka sampai besar mengenakan hijab bukan sesuatu yang disukainya. Kenapa? Belum tertanam di dalam jiwanya. Butuh proses lama untuk adaptasi itu. Nah, karena apa? Karena akhlak itu tadi adalah dasarnya iradiyah, ikhtiariyah. Ada kehendak, ada keinginan, ada pilihan. Artinya akhlak itu muncul karena suatu kebiasaan yang terjadi berulang-ulang. Jadi perbuatan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang terus tertanamlah menjadi watak, itulah akhlak. Nah, dari mana perbuatan itu muncul? Dari pikiran. Nah, maka mendidik akhlak itu sesungguhnya bermula dari menanamkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, terutama bagi kita sebagai muslim kepada anak-anak kita. Tanamkan kepada mereka bahwa melaksanakan ajaran Islam itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bagi seorang muslimah, anak kita yang muslimah, anak kita yang perempuan,
Hendaknya ditanamkan dari sejak kecil bahwa berhijab itu adalah sesuatu yang dicintai Allah, dan hendaknya itu menjadi sesuatu yang disukainya. Ya. Kemudian wasarat ar-razailu wan naqaisu minal aqwali wal af'al tasduru anha biduni takallub, sehingga jiwa yang tidak terdidik tadi, perkataan-perkataan buruk, perbuatan-perbuatan buruk muncul dari orang seperti itu tanpa ada beban. Kata-katanya biasa mengatakan kata-kata yang kasar, perilakunya biasa menunjukkan perilaku yang tidak baik. Maka perilaku yang demikian disebut khuluqun sayyi, akhlak yang buruk, yang kemudian disebut sebagai al-akhlaq as-sayyi'ah, akhlak yang buruk. Seperti apa contohnya? Kal khianat, seperti khianat, mengkhianati kepercayaan, berkhianat terhadap amanah Allah, ya, khianat. Wal kadzib, bohong. Wal jaza, nah, al jaza itu artinya adalah berkeluh kesah, ya, berkeluh kesah. Jadi mengeluh itu bagian dari akhlak buruk. Hati-hati ya, kondisi saat ini boleh jadi menjadikan manusia banyak yang mengeluh, dengan catatan mengeluh yang dianggap tercela dan akhlak yang buruk adalah apabila keluhan itu disampaikan kepada sesama manusia. Maka Rasul mengatakan, siapa orang yang di pagi hari dia sudah mengeluhkan urusan dunia kepada saudaranya, ketemu kawannya, cerita tentang deritanya, duh pusing saya, ngeluh, mengeluhkan urusan dunia kepada saudaranya, maka pada saat itu dia sedang murka kepada Tuhannya. Atau dengan kata lain, kata Nabi, berarti dia sedang mengadukan Tuhannya kepada makhluk itu. Karena apa yang terjadi menimpa dirinya itu adalah kehendak Allah. Ketika dia mengadukan kondisi itu kepada manusia lainnya, berarti dia sedang mengadukan Allah kepada makhluknya. Bolehkah kita mengeluh? Boleh. Kapan? Jika keluhan itu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan. Kapan? Kapan dan seperti apa caranya kita mengeluh kepada Allah? Salat. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan, salat adalah munajat kepada Allah. Munajat itu artinya apa? Mencurahkan isi hati kepada Allah. Sehingga ada pepatah mengatakan, kalau ingin bicara dengan Allah, maka lakukanlah sholat. Sehingga ada keterangan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dihadapkan kepada satu masalah yang pelik, berat, maka apa yang dilakukan Rasulullah? Segera beliau akan sholat 2 rakaat, dan setelah itu jiwanya menjadi tenang. Jadi cara kita mengeluh kepada Allah adalah sholat. Kalau ingin bicara dengan Allah, salatlah. Tapi kalau ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Isinya adalah firman-firman Allah. Pada saat kita membacanya, seakan-akan Allah itu sedang bicara kepada kita, menasehati kita. Setiap kisah yang disajikan di dalamnya, di balik itu ada nasihat. Ketika kita baca itu, memberikan pelajaran kepada kita. Baik. Itu al-jaza, ya, berkeluh kesah adalah bagian dari akhlak buruk. At-tama, tama artinya berharap kepada makhluk.
Itu tama, ya. Juga tidak baik. Wal japa wal galazah al fuhsh al biza wa ma ilaiha. Begitu juga perilaku lain yang termasuk buruk adalah menunjukkan sikap kasar, keras, berkata-kata keji, berkata-kata kotor dan lain sebagainya. Maka dengan demikian Islam, nawwahal Islamu bil khuluqil hasani wa da'a ila tarbiyatihi fil muslimin. Islam menyanjung akhlak yang baik serta mengajak kaum muslimin untuk tarbiyah, apa? Melakukan pendidikan terhadap anak-anaknya, terhadap lingkungannya untuk memiliki akhlak yang baik ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji rasulnya di surah Al-Qalam ayat keempat. Rasulullah itu disanjung oleh Allah bukan karena keberaniannya, bukan karena ketampanannya. Apanya yang disanjung oleh Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat 4. Allah nyatakan, sesungguhnya engkau Muhammad, sungguh engkau itu memiliki akhlak yang agung. Allah sendiri yang memberikan sanjungan itu. Akhlaknya yang disanjung oleh Allah itu, bukan ketampanannya, bukan kekayaannya. Karena setiap kita hakikatnya akan menjadi berharga ditentukan dari apa yang kita lakukan. Orang yang sudah meninggalkan dunia ini di antara saudara-saudara kita, siapapun yang meninggalkan dunia ini, yang paling diingat oleh orang itu bukan wajahnya, bukan kekayaannya, bukan rumahnya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan mobilnya. Apanya? Perbuatannya, kebiasaannya. Seorang muslim yang terbiasa setiap hari sholat berjamaah, setiap saat 5 waktu selalu berada di shaf depan, maka satu saat orang ini tidak ada, bahkan orang yang semesjid setiap hari menyaksikannya mungkin tidak pernah tahu siapa namanya, di mana rumahnya, tapi hatinya mencatat. Ada bapak-bapak itu setiap waktu sholat selalu berada di shaf depan. Yang diingat itu adalah perilakunya. Inilah yang harus kita bangun, ya. Apa? Membuat jejak-jejak kebaikan. Jejak-jejak kebaikan yang kita tinggalkan untuk orang-orang yang akan kita tinggalkan. Maka Bapak Ibu, kaum muslimin sekalian, ayo ya kita mulai sejak saat ini. Tanamkanlah kebaikan itu supaya menjadi jejak kebaikan yang kita tinggalkan setelah kita tiada di rumah kita. Apa yang sudah kita tanamkan di rumah untuk anak-anak kita, insya Allah kita sudah baik, sudah bisa menjaga sholat berjamaah 5 waktu mungkin insya Allah. Nah, untuk yang kita tinggalkan di rumah setelah nanti kita tidak ada, apa yang kita wariskan untuk mereka? Uang habis akan dibagi, rumah juga akan mungkin akan dijual, bukan nama kita lagi. Nah, jejak-jejak kebaikan inilah yang harusnya kita wariskan kepada mereka. Sebagai contoh, mohon maaf, misalnya seorang ayah yang ketika ia berada di rumahnya setiap ba'da maghrib misalkan, ya, atau setiap ba'da subuh
Kalau yang dari maghrib ke isyanya tidak pulang, setiap ba'da subuh pulang ke rumah langsung dia baca Quran. Dia buka Al-Quran, dia baca Al-Quran. Anaknya mendengarkan, istrinya mendengarkan itu. Anak-anaknya tidak ada yang mengikuti, tapi dia terus melakukan itu setiap hari. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan anak saya anak yang baik misalnya. Sekalipun saat itu anaknya tidak pernah mau mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya, tapi dia terus melakukan itu menjadi kebiasaan. Bahkan terasa ada yang kurang kalau ba'da subuh nggak baca Quran. Nah, maka satu saat ketika ayahnya ini tidak ada, ayahnya sudah tidak ada lagi, boleh jadi anak-anaknya atau bahkan orang-orang yang tinggal di rumah itu akan merasakan kehilangan. Kenapa? Teringat saat beliau masih ada, setiap pagi, tiap ba'da subuh selalu ada suara bacaan Al-Quran yang terdengar. Sekarang tidak ada, dan boleh jadi mungkin itulah yang akan menggugah hati anaknya itu untuk kemudian melanjutkan jejak ayahnya ini. Nah, makanya tidak perlu kita memaksa anak-anak kita ya untuk mengikuti apa yang kita inginkan, tapi yang penting berikan contoh yang baik. Ya, berikan contoh yang baik untuk mereka. Baik. Jadi ini yang pertama, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Lewat berapa Isya? 33. Kemudian juga di dalam ayat yang lain ya, bahkan Allah Ta'ala menjadikan akhlak yang utama itu sebagai sebab diraihnya sorga. Di mana? Di surah Ali Imran ayat ke-133 dan seterusnya, di mana di ayat itu Allah menjelaskan tentang sifat orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian, yakni bersegeralah melakukan perbuatan yang akan menjadi sebab Allah Tuhan kalian mengampuni dosa-dosa kalian. Apa itu? Taubat. Jadi hakikatnya perintah yang ada di Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin, itu artinya segeralah bertaubat, karena itulah yang akan menjadikan sebab Allah turunkan ampunannya. Itu segera, jangan pernah ditunda-tunda. Saat ini dosa, saat ini juga taubat, jangan pernah menunda. Sari'u ila maghfirah wa jannatin, juga bersegeralah menuju sorga, yakni segera melakukan perbuatan yang akan menyampaikan dirimu ke sorga. Jangan pernah menunda. Untuk menjadi orang baik, jangan pernah menunda kesempatan. Jadilah saat ini juga. Itu arduhas samawati wal ar, yang lebarnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, di mana surga ini disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Allah tidak mengatakan surga disediakan untuk orang yang beragama Islam. Allah juga tidak mengatakan uiddat lil mu'minin, untuk orang yang beriman, tetapi lil muttaqin. Kenapa? Karena takwa itu kaitannya dengan akhlak. Sekedar muslim saja, menjadi muslim belum tentu ada jaminan masuk surga. Harus disempurnakan keislamannya, keimanannya itu dengan akhlak, ya, dengan akhlak. Nah, maka di ayat lanjutannya dijelaskan seperti apa orang bertakwa itu. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang gemar berinfak baik ketika lapang ataupun sempit. Infaknya sudah menjadi akhlak bagian dari dirinya, bukan akhlak atau bukan infak pada saat dia
memiliki banyak uang. Bahkan infaknya itu dari setiap rezeki yang dia dapat ada infak yang disisihkannya. Kenapa? Karena sudah jadi akhlak. Berapapun penghasilan dia, bahkan mungkin secara hitungan zakat sebetulnya belum termasuk hartanya ini yang wajib dizakati, tetapi dia mendidik dirinya untuk menjadikan setiap apa yang dia dapat itu disisihkan terlebih dahulu untuk Allah, untuk akhirat. Nah, karena begini Pak, katanya ya, kita itu perlu bekal untuk 4 waktu ya. Pertama untuk masa lalu, kedua untuk masa saat ini, ketiga untuk esok hari, dan keempat untuk hari esok. Jadi butuh kita biaya itu kebutuhannya untuk 4 masa ini. Masa lalu yang butuh biaya apa? Apa Pak? Masa lalu yang butuh untuk dibiayai adalah hutang. Iya. Hutangnya kan sudah lewat. Nah, butuh untuk dipersiapkan. Kedua, saat ini ya kebutuhan kita. Hari esok, ya hari esok barangkali nanti sudah tidak lagi bekerja, sudah pensiun, persiapkan untuk itu. Dan hari akhir setelah kita meninggalkan dunia. Tapi dalam prakteknya mana yang harus kita prioritaskan dari 4 waktu ini? Ketika kita punya harta, mana yang kita prioritaskan lebih dulu dari 4 waktu ini? Yang terakhir Pak, prioritaskan itu dulu. Berapapun kita dapat, sisihkan dulu yang untuk akhirat. Kenapa? Karena kondisi akhirat kita masih sangat belum tentu, belum ada jaminan kita. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, siapa yang bisa menjamin itu? Sisihkan dulu untuk akhirat. Setelah itu sisihkan untuk yang masa lalu, yang hutang itu. Setelah itu untuk kebutuhan, atau bahkan kebutuhan nanti terakhir, sisihkan dulu untuk investasi masa depan. Setelah nanti saya tidak bekerja, baru kemudian kebutuhan. Nah, ini tadi ya dari yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang sanggup menahan amarah, bukan yang tidak pernah marah. Orang bertakwa itu bukan yang tidak pernah marah, tetapi ketika marah sanggup ditahan marahnya, tersimpan di hati saja, sehingga marahnya tidak tampak di wajah. Karena kalau marah tampak di wajah, wajahnya akan menjadi merah, matanya melotot, tangannya mudah menampar orang. Nah, disimpan di hati saja. Marah sebetulnya, tapi ditahan. Wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang baik. Sebetulnya itu isyarat bahwa akhlak yang utama itu di samping sanggup menahan marah saat diperlakukan buruk oleh orang lain, maka saat itu juga orang yang berbuat buruk itu sudah dimaafkan. Bahkan lebih dari itu, dia berani siap untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk pada dirinya. Wah, ini kan berat ya. Rasulullah yang bisa seperti itu. Bagaimana orang yang meludahi beliau setiap hari, satu saat sakit, Rasul yang lebih dulu menengoknya. Rasa-rasanya mungkin kalau kita tidak akan bisa meniru seperti itu. Nah, jadi wallahu yuhibbul muhsinin. Sampai dengan ayat itu dulu, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.